Dalam membaca, ada teknik yang namanya teknik skimming dan juga teknik scanning. Kedua teknik ini digunakan untuk membantu kita dalam proses membaca cepat. Apakah Anda ingin tahu apa itu teknik skimming dan teknik scanning? Apa manfaatnya dan bagaimana cara melakukannya? Yuk kita temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pemandiri buat kita semuanya. Saya Muhammad Nur, kali ini akan membahas kembali tentang topik speed reading, topik membaca cepat. Dan kita ingin membahas secara khusus dua teknik yang membantu dalam proses baca cepat. Apa itu? Yang pertama disebut dengan namanya teknik skimming dan yang kedua adalah scanning. Di video ini akan saya jelaskan apa itu skimming dan scanning, apa manfaatnya dalam proses membaca cepat, dan bagaimana cara kita melakukannya. Teman-teman nanti akan bisa melihat demonstrasi bagaimana cara melakukan proses skimming dan scanning dengan tepat dan benar. Yuk kita simak videonya. Ada namanya teknik skimming dan scanning. Bapak Ibu pernah dengar mungkin istilah ini. Apa tuh skimming dan scanning? Jadi skimming dan scanning adalah alat bantu dalam proses speed reading. Kita lihat dulu bedanya apa ya. Di apa tuh skimming? Jadi skimming adalah kita membaca sekilas bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan gambaran besar sebuah buku. Nah, skimming ini dengan kata lain mirip dengan kita tadi melakukan proses apa? Proses survei. Proses yang pertama tadi, yang S tadi itu. Jadi ketika kita melakukan skimming, kita nggak boleh baca bukunya semuanya. Lihat-lihat aja judulnya, belakangnya, bolak-balik halamannya, daftar isinya. Jadi skimming ini kita lakukan seperti itu. Gunanya apa? Supaya di akhir proses skimming kita bisa dapat gambaran besar ini tentang apa sih? Dan kita bisa putuskan ini buku layak saya baca atau tidak. Yang kedua ada namanya scanning. Jadi apa itu scanning? Jadi kalau scanning itu membacanya lebih spesifik. Di mana di bagian tertentu yang kita perlukan saja. Untuk apa? Untuk menemukan jawaban tertentu. Misalnya, saya lagi bicara tentang gimana ya teknik manajemen waktu yang baik. Saya banyak baca berbagai referensi. Salah satunya buku Seven Habits ini saya jadikan referensi. Maka saya lihat di sini, tadi saya lihat, oh ternyata si Stephen Covey ini bicara tentang pengaturan waktu di kebiasaan ketiga. Mendahulukan yang utama misalnya. Jadi prinsip manajemen diri, manajemen waktu. Ini bukunya saya letakkan di meja seperti ini ya. Maka artinya apa? Kalau scanning, saya akan langsung fokus ke kebiasaan ketiga. Saya langsung ke halaman 190 dan saya fokus ke bagian di situ. Jadi sebenarnya konsep manajemen waktunya Stephen Covey itu apa aja sih? Oh, dia ada konsep kuadran, 4 kuadran. Oh, dia memiliki konsep bahwa yang namanya manajemen waktu itu harus diatur berdasarkan apa? Berdasarkan peran-peran kita. Oh, dia mengajarkan cara ngatur jadwal itu dalam konteks mingguan. Oh, tidak hanya itu, dia pun mengajarkan bahwa kita harus mengasah gergaji, ini habit yang terakhir gitu ya, tentang fisik, mental, spiritual. Oh, itulah konsep manajemen waktu menurut si Stephen Covey. Jadi ketika saya scanning, saya memang ingin belajar tentang manajemen waktunya, saya abaikan dulu bagian yang lain karena saya mau fokus ke situ. Jadi scanning ini kita gunakan kalau kita pengen meriset sesuatu. Bapak Ibu lagi meriset sebuah subjek, ada banyak buku yang harus digunakan, kita mungkin nggak punya waktu yang cukup untuk baca semua buku, maka fokuslah ke segmen-segmen di mana bagian itu dijelaskan. Itulah yang namanya scanning. Kita coba lihat lebih detail lagi sedikit ya. Jadi apa itu skimming? Jadi skimming itu gunanya kita mendapatkan ide utama. Kita mendapatkan pemahaman awal buku itu tentang apa, dan kita jadi tahu bagian mana dari buku yang penting dan tidak penting. Jadi setiap buku itu menggunakan prinsip Pareto sebenarnya, plus minus. Jadi kalau pernah belajar prinsip Pareto artinya apa? Dari buku setebal ini, ya boleh dibilang esensinya itu 20% lah, katakan begitu. Sementara sisanya 80% adalah kata-kata penghubung, kalimat penjelas, dan seterusnya. Asalkan terdapat yang esensi 20% itu, kita sudah mendapatkan 80% konten buku ini dengan baik. Maka temukanlah tadi apa yang
betul-betul penting. Jadi kita dengan proses skimming bisa tahu juga, misalkan Bapak Ibu sudah biasa meriset sebuah subjek, belajar sebuah subjek, ini bagian pengantarnya ini terlalu gampang nih, saya sudah sering belajar begitu, bahkan jangan-jangan apa yang saya ketahui lebih dalam dari yang dijelaskan buku ini. Lewati bagian yang nggak perlu dibaca lagi. Jadi kalau kita yakin, oh bagian ini dia nggak kuat nih teorinya atau konsepnya hanya seperti ini, kita bisa lewatin, sehingga kita bisa hemat waktu. Nah tadi ini prinsip Pareto yang saya katakan, dan skimming ini biasanya dilakukan dalam proses preview, dalam proses survei sebuah buku. Tahapan pertama sebelum baca cepat. Ya, jadi gimana cara kita skimming? Skimming itu ada dua teknik, ada yang terstruktur dan ada yang tidak. Yang terstruktur seperti yang tadi sudah kita pelajari ya sedikit. Jadi kita lihat dari cover depannya, cover belakang, judulnya, judul babnya, pengantar, dan seterusnya. Sampai nanti kita juga baca beberapa bab awal nih dengan cepat. Kita lihat skemanya, itulah namanya proses skimming yang terstruktur. Nah, adapun yang kedua yang tidak terstruktur seperti apa? Jadi kalau yang nggak terstruktur, kita kayak orang sembarang aja. Lihat bukunya, apa aja yang kita tertarik nih. Saya tertarik lihat gambarnya dulu kah? Lihat skema ininya dulu, saya tiba-tiba mundur ke belakang. Nah, ini pun bagian dari proses skimming. Jadi skimming itu gunanya, kita nggak boleh langsung baca isinya, tapi coba ciptakan ketertarikan, coba tebak-tebak ini tentang apa sih bukunya. Ya seperti itu kurang lebih. Nah itu tadi skimming. Nah sedangkan yang kedua adalah scanning. Tadi gunanya untuk menemukan dengan cepat dan tepat aspek yang spesifik. Kita tinggalkan yang nggak perlu dibaca, fokus ke bagian yang memang kita lagi butuh, langsung ke sasaran. Jadi scanning ini kapan kita lakukan? Nah ini ada kepentingannya. Misalkan kita ingin nyari arti kata di kamus. Kita mau nyari kata habit. Apa sih habit itu? Tentu cara pertama adalah kita buka kamusnya, buka kemana tuh? Huruf H, ngapain dari huruf A lagi? Kita nggak akan putar dari halaman pertama, tapi langsung huruf H, habit, HA, langsung ketemu. Oh, ketemulah, itulah namanya tadi scanning. Kita ingin mencari definisi tertentu dari sebuah buku, jadi kalau mencari definisi tertentu, caranya seperti apa? Lihat halaman belakang dulu. Ini ada namanya halaman indeks. Jadi kalau Bapak Ibu, ya saya tampilkan di sini biar lebih kelihatan. Nah, halaman indeks, misalkan tadi ada indeks tertentu nih, tentang, ini buku yang lain lagi ya, ini buku tentang brain rules. Misalkan saya pengen tahu apa sih itu depresi, oh ini depression. Oh saya pengen tahu, maka saya lihat ada latihannya untuk mengatasi itu di halaman 16. Oh depresi itu terkait dengan stres, itu ada di halaman 180, 185, 186, 87. Maka saya fokus ke situ. Itulah namanya scanning. Jadi kita nggak, karena kita lagi fokus mempelajari topik tersebut secara spesifik, jangan sampai waktunya habis malah baca yang lain-lain, sementara waktunya terbatas, kita dikejar untuk urusan yang lain lagi. Ya, jadi itu kurang lebih skimming dan scanning. Jadi Bapak Ibu nanti tentukan apa yang ingin kita cari, ya, manfaatkan. Jadi jangan lupa tadi, orang seringkali kalau beli buku kadang-kadang tidak teliti melihat daftar isi. Coba lihat daftar isi itu dapat apa? Dapat struktur bukunya. Juga lihat ada namanya glosarium. Apa tuh glosarium? Glosarium itu daftar istilah. Ada juga indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah istilah-istilah kunci dan di halaman berapa halaman apa topik tersebut dibahas atau dijelaskan. Jadi gunakan hal-hal seperti itu. Demikian tadi kita sudah membahas dua teknik yang mendukung dalam proses membaca cepat, yakni teknik skimming dan teknik scanning. Skimming kita gunakan untuk menangkap gambaran besar dari sebuah buku. Kalau teman-teman ingin memutuskan apakah buku ini layak saya beli apa enggak, layak saya baca atau tidak, atau ingin tahu isinya apa ya secara umum, gunakanlah teknik skimming. Dan sebaliknya, teknik scanning itu kita gunakan kalau kita ingin mencari informasi tertentu yang lebih spesifik, di mana kita sudah punya tujuan tertentu yang sangat jelas, waktu kita terbatas, maka gunakanlah teknik scanning. Semoga dengan video ini sekarang teman-teman sudah menjadi lebih tahu lagi apa itu bedanya antara skimming dan scanning, serta dalam situasi seperti apa kita memanfaatkan kedua teknik pendukung ini. Semoga ini membantu teman-teman semuanya dalam proses membaca yang lebih baik, menjadi seorang pembaca cepat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Membaca cepat adalah keterampilan yang sangat berguna untuk dimiliki oleh setiap orang. Saya pribadi merasakan setelah belajar membaca cepat, saya bisa membaca lebih banyak buku, belajar lebih banyak hal, dan menjadi pribadi yang lebih produktif. Buat teman-teman yang ingin nanti secara lebih khusus belajar baca cepat, jangan lupa cari bukunya. Ini ada sebuah buku yang menarik tentang speed reading for beginners. Buku ini saya tulis membahas tentang seperti apa itu membaca cepat, bagaimana cara kita menghadapi hambatan-hambatan dalam membaca, strateginya, serta prakteknya dalam keseharian. Buku ini bisa dicari di toko buku terdekat, juga tersedia secara online. Teman-teman bisa download secara gratis, nanti silakan lihat ya link di deskripsi video ini. Buku yang kedua masih sama tentang membaca cepat juga, bedanya ini membaca cepat untuk pelajar dan remaja. Buat yang saat ini sedang sekolah ya, para pelajar remaja, juga buat Bapak Ibu bisa mencari buku ini untuk putra-putrinya, karena buku ini dibuat lebih menarik, ada gambar-gambarnya, dan teksnya pun disesuaikan buat pelajar dan juga remaja. Silahkan bisa dicari buku ini untuk belajar baca cepat lebih lanjut. Terakhir, jika teman-teman ingin secara serius belajar baca cepat, saya dan tim juga menyediakan training online speed reading. Kami sudah merekam video-video pembelajaran terbaik dalam topik baca cepat, di mana teman-teman akan belajar secara runtut dari awal sampai akhir. Juga teman-teman bisa ikut training publik yang kami lakukan maupun training yang dikhususkan untuk perusahaan dan organisasi. Selamat belajar, selamat menjadi seorang baca cepat dan menjadi pribadi yang lebih produktif.